keduanya kali ini ya. Di hari ini dan Grok juga. Oke, ini berarti Grok Roam. Ya, Grok Roam mestinya. Glue, XP, Alter Ego. Dengan komposisi yang mereka punya, mereka butuh sosok. Kalau aku bilang sih, mereka crowd control udah cukup sih. Jadi nyari yang Hanzo bener kan? yang tadi kita bahas. Ya, Hanzo bener ya. Jadi ya 3 tank, 3 fighter ini sebenarnya agak kelabakan kalau ketemu dengan Hanzo. Selama dia nggak bisa dicari. Cuman ya kalau memang Hanzo dengan full attack itemnya langsung pecah dari Pinnacle Ninja, ini bakal bisa langsung dikejar-kejar juga oleh tim lawan. Jadi harus berhati-hati banget dan jangan lupa untuk Hanzo-nya kalau bisa farmingnya di jungle lawan, jangan di jungle sendiri. Bener-bener agak rugi ya. Karena rugi kan kalau pakai Hanzo tapi sayang. Cuman invasi jungle sendiri, makanya itu lucu banget. Cuman oke, ini adalah ke-10 hero yang akan turun ke line of down di game yang kedua. Ingat, point score adalah Alter Ego X1. Pendekar, mereka harus bisa memaksakan game yang ketiga jika ingin mereka bertahan di series kali ini. Kita lihat tentunya 3 topeng melawan Huda Hitama di Pendekar. Siapa yang akan memenangkan pertandingan ini tentunya kita harus bersabar dulu karena line of down sebentar lagi. Ya, untuk di garis depan ini secepat apa sebenarnya dari Jamet bisa dapetin gol. Secepat apa dia juga bisa memberikan pressure. Karena biasanya kalau ada, kita kelihatan nih ada lawannya Fredrin ya. Fredrin ada di kiri nih, ambil jungle kanannya. Dihabis-habisin dulu, dicicil-cicil. Oke, dan start dari Orange buat si Jamet ya. Dan poin plusnya lagi karena ngebawa si sini Johet ya. Ini dia bakal cepat untuk nge-backupin, bakal cepat untuk ngebantu juga semuanya. Ini benar-benar PR dari Johet kalau aku ngeliat sebenarnya agak berat. Karena ingat dia juga harus bisa ngebuka bucket, dia harus juga bisa nge-cover dan juga menginisiasi. Cuman kalau ngelihat dari Baymax sendiri yang membawa spell Avarice, berarti mainnya clear lane tentunya dari awal. Karena aku pernah ngeliat Cloud bukan pakai emblem Avarice, emblem Assassin yang cukup berarti berani juga gitu, mainnya agresif. Karena Avarice kan dia bisa nyicil ya, itu kan dapetin gold tiap 4 second. Kita hit lawan, entah itu pakai skill atau dengan basic attack. Jadi ya masih untung sebenarnya untuk Avarice. Cuman ya di early gamenya harus agak sedikit bertahan dikit lah. Ya bermain sedikit pasif dan lawan Moskov make sense juga. Karena Moskov juga early game damage-nya asal nggak di TB nggak terlalu signifikan. Di bagian atas sedikit trade skill. Kali ini Rexelona dan juga Monster Martizi cukup berani. Mengetahui skill satunya akan mendapatkan HP-nya. Dan belum ada opening atau fight yang signifikan. Oh, di sini menggunakan Jamet. Oh, hanya untuk clear jungle saja. Oh iya, dan ini cuma nge-clear juga ya. Sementara untuk badan aslinya, di belakang sana langsung ditabrak oleh Idaman. Dan 1 poin secure untuk Pendekar. Alter Ego yang tadinya mungkin kita bilang mereka bisa setir di early-nya, ini masih dipegang oleh Pendekar. Ini benar-benar nggak expect banget. Bahkan Rexelona di takedown dan membuang sebuah flicker itu adalah sebuah mode aset yang rugi. Udah keluar flicker masih juga di takedown dan Virgi menggunakan injektornya kali ini. Tidak connect sayangnya. Turtle tapi masih dikomit oleh Idaman. Jamet mulai masuk. Kita lihat Battle of Retribution tentunya Speechless sudah mulai standby position. Idaman. Wow. Turtle pertama berhasil diamankan. Wall charge 2 kali dari 2 member yang berbeda. Rexelona menjadi korban satu-satunya untuk saat ini. Monsters dengan Bravest Fighters-nya mampukah kabur karena ingat dulu udah mulai menunggangi dirinya dan tampaknya damage-nya mulai masuk ditutup oleh barrier-nya Monsters. Tidak ada flicker, masih bisa survive tetapi Speechless. Secure kill di bagian atas. Ya, nice combo play ya yang terjadi tadi juga, tapi di bagian bawah sana ada Devastator juga yang sudah mulai lepaskan. Baymax dalam bahaya, masih bisa nge-defense ternyata. Dan 2 melawan 1 Baymax masih sanggup untuk mempertahankan diri dia tadi. Nyaris. Wow. Ini pertukaran yang sangat-sangat merugikan untuk Alter Ego X di sini Om. Ya, itu dari King Jutsu-nya sudah dipakai tadi, Pinnacle Ninja-nya sudah dilepaskan ke bottom lane, gak dapetin apapun juga. Spare of Misery, Spare of Destruction juga, tapi bakal masuk juga Speechless-nya bakal diincar. Dan Demon Turn mengakhiri nasib bagi Speechless. Tapi belum berakhir sampai di sana karena Pendekar mereka masih unggul dan bahkan Idaman sudah melakukan invasi kali ini. Ini bukan Jamet yang invasi, tapi Idaman diinvasi. Insecure sekali Hanzo ini. Monsters di bagian atas half HP masih bisa menahan lane-nya tentunya dan 3 menit pertama ini Pendekar cukup leading di semua aspek. Iya, dari gold, mungkin dari levelnya juga, dan bahkan dari Idaman yang selalu memberikan pressure. Setiap kali ada Demon Fist-nya ini bakal langsung ditabrak secara terus-menerus. Lihat bagaimana orange buff-nya dan langsung down juga. Luar biasa. Jamet harus terpick off tapi ada eject yang
terjadi juga di bagian bottom lane-nya. Baymax dalam bahaya, tidak akan bisa kemana-mana dengan 3 pemain yang langsung nyamper ke bagian dari gold lane. Dan ada Feather Air Strike, Virgi masih sanggup untuk melarikan diri. Masih bisa survive. Magic Worship-nya belum mampu untuk melelehkan Virgi untungnya. Dan ya, war in exchange di mana tadi Jamet di solo kill oleh seorang Idaman. Tapi di bagian bawah tampaknya Baymax terciduk. 3 melawan 1 terlalu berat. Netral objektif yang kedua sudah hadir. Kali ini Pendekar sudah mulai standby position. Virgi mulai masuk. Kita lihat akankah Turtle diamankan lagi dan lagi untuk Pendekar. Atau kali ini Jamet masih bisa mencurinya dan tampaknya Idaman cukup nyaman. Virgi kali ini tidak bisa kemana-mana, tidak ada flicker. Korban pertama, Rafflesia masuk memaksakan Munsters menggunakan flickernya dan tampaknya untuk saat ini hanya Virgi yang menjadi korban. Yap, dan Rexlona baru dengan 1 buah Clock of Destiny dan ini agak tertekan ya karena secara junglernya juga levelnya lumayan jauh. Dari Jamet di level 7 dan Idaman yang bakal mengarah ke level 9. Sebentar lagi dan monsternya 1 melawan 3 di bagian bottom lane-nya. Sudah ada Splitsus juga dan sedang di zoning out sebenarnya. Dan Monster masih sanggup untuk menjaga di bagian bawah. Tapi untuk area dari top lane-nya Fajri dalam bahaya dan wild charge-nya miss. Namun dikejar kembali oleh Rafflesia. Itu adalah wild charge Scorpion yang terjadi juga dan Imartisi masih bisa mundur kembali ke belakang. Melepaskan slam-slam pas-pas dia juga dan Jamet. Hanya dengan King Jutsu dia sanggup untuk mendapatkan peluang dan bahkan mendapatkan Rafflesia. Bagian tengah Pendekar mereka tidak berdiri diam. Mereka mendapatkan mid-nya dan lihat Virgi. Cohead tidak bisa melakukan clearing dan bertahan juga. Pendekar pelan-pelan mendapatkan kompensasi yaitu turret di bagian tengah. Turret yang sangat-sangat mahal Omawa. Dan pelan-pelan tapi pasti perbedaan gold mulai sedikit menjauh. Ya, ini ada 2 F-Rush ya berarti ya. Imartisi juga pakai F-Rush dengan supportnya. Jadi mungkin untuk efek snowballnya kalau dia lebih lama sustain di lane, jarang untuk dipukul mundur. Ini akan sangat enak banget untuk tim Pendekar. Tapi Fajri harus berhati-hati karena kembali bakal ada gankingan Rafflesia. Dia sudah memiliki wild charge. Informasi masuk. Gentle mirror image. Kali ini Blazing Duet juga ke arah Fajri. Low HP masih bisa survive. Virgi masih siap melakukan backupan tampaknya. Dan Rexlona sedikit tertangkap basah dalam rotasi. Previous fighter Rexlona 1 HP. Baymax securing the kill. Kali ini Munsters mulai masuk menahan badan, menahan damage. Tidak bisa banyak. Speechless secure kill. 2 member tersungkur dari Alter Ego X. Dan ini adalah sinyal yang baik untuk Pendekar Esports di menit yang ke-6. Iya, dan bahkan untuk Final Ninja-nya sendiri untuk kali ini nih. Dia belum punya diamond sama sekali. Dan untuk angkat dengan ada Devastator di mentornya juga ini masih kurang. Jadi secara damage outputnya belum bisa menangani defense item yang telah dibuy oleh tim Pendekar. Idaman, satu Primal Wrath sudah dipakai tadi, Pretzel Wrath yang dipakai. Dan bakal mengarah untuk ke area dari top lane-nya. Hanya ada Fajri seorang diri dan ini 1 melawan 3. Ini tank-tank semuanya bakal masuk. Feather Extract juga sudah dibuka. Dan bahkan Imartisi bisa naik ke atas kepala dari Fajri. Sebuah re-engage kali ini oleh Virgi. Ejector ke arah turret tetapi belum ada follow up damage. Lihat Jamet, previous fighter Virgi flicker ke arah belakang. Idaman kali ini menahan damage, tidak mampu. Jamet mendapatkan point shutdown. Speechless korban selanjutnya. Monster securing the kill di bagian belakang. Imartisi tidak bisa kemana-mana. Sebuah overcommitment yang tidak necessary dilakukan oleh Pendekar dan lihat. Alter Ego X mulai mengurangi defisit goldnya meskipun Baymax mendapatkan turret di bagian bawah. Ya itu tim fight yang terpisah ya tadi. Dan, sayang banget. Ya dan benar-benar dimaksimalkan oleh Alter Ego juga. Dimana kehadiran dari pemain-pemain mereka ternyata dapetin 3 secara langsung. Dan 3.000 sekarang untuk gold difference. Dari Rafflesia yang sedang dikejar kali ini. Devastator di mentor sudah dipakai juga dan lihat damage-nya sudah sangat-sangat sakit sekali. Jamet nyaris dapetin 1. Dan kembali lagi ke badan asli sebelum pecah ya. Karena kalau pecah nanti dia kena stun dan itu lama banget. Mending kembali sebelum pecah daripada pecah sendiri, dipecahin lawan. Itu memaksakan juga sebuah ultimate dan aku pengen note juga di sini Omawa Pendekar. Fredrin masih 100% turtle rate. Nampaknya dari match sebelumnya 3 turtle rate diamankan, 6 turtle sekarang 9 totalnya. Rexlona di sini memberikan informasi Rafflesia conceal play kalah Virgi bukan target yang tepat. Di bagian belakang Idaman berusaha melakukan close the gap ke arah Fajri, masih bisa ditahan, masih bisa di cover. Pelan-pelan tapi pasti kiting dari kedua tim ini belum membuahkan hasil barusan. Masuki menit yang ke-9. Ya masih tertahan ya juga ya. Dan yang harus berhati-hatinya adalah dari Alter Ego karena memang mereka nggak punya badan yang terlalu tanky ya di garis depan. Ini mereka harus main on point, harus hati-hati banget.
Karena yang bisa jadi badan malah akhirnya Rexlona kalau dia copy wild charge. Imartizi di sini berusaha bertahan 1 melawan 3, terlalu dalamkah menanggangi seorang Fajri. Damage-nya masuk Pak. Masuk, belum bisa menumbangkan dirinya dan tampaknya Imartizi masih bisa survive meskipun belum ada flicker. Di bagian atas off camera, Munster sendiri korban. Iya, dan ini dia usaha untuk mendapatkan Lord. Namun langsung digagalkan dengan Kinjutsu Pinnacle Ninja yang sangat cepat pecah tadi. Gila. Dan iya, pendekar. Mereka kembali unggul ya dengan objective play. Sekali lagi Fredrin. Ini dia. Hero yang notabene cukup tebal, punya sisi yang banyak, bisa memberikan damage dari early game. Dan itu yang paling penting sebenarnya, damage yang bisa dipakai oleh dia. Prioritas sekali tampaknya kali ini dan terlihat juga dari kalau bisa dibilang 100% objective rate ya. Yep. Dari Turtle, Lord juga untuk saat ini dan Jamet mengamankan Golden Staff yang berarti mungkin ada sedikit comeback chance dari Alter Ego X, tapi dari segi gameplay pendekar cukup mendominasi. Ya, memang levelnya sudah sama antara Jamet dan Idamen, tapi dari posisi team fight-nya misalnya, kalau semuanya memang fokus ke Kinjutsu, ke Pinnacle Ninja yang dilepaskan nanti itu bakal cepat banget untuk meltdown. Apalagi dengan full item attack yang dibuy, gak ada item defense sama sekali. Kalau Pinnacle Ninja zaman dulu itu enak banget. Karena defense dia sama dengan badan aslinya. Nah, yang sekarang udah beda. Beda ya. Lebih tipis. Lebih tipis, jadi sebenarnya semakin gambling juga kalau mau buka bayangan. Conceal play. Ke arah atas nampaknya ke arah Hanzo kali ini yang menjadi target. Imartizi berhasil menunggangi bye-bye Jamet. Dan bye-bye satu member dari Alter Ego X kali ini hanya defense dengan 4. Dan Fajri baru bisa dibilang aktif, sedikit terlambat. Golden Staff-nya baru diamankan. Feather Airstrike dibuka, Rexlona masih bisa juking gaming sedikit. Flicker pun dibuang. Tetapi base turret masih berdiri 3 untuk Alter Ego. Ya ini bakal dipaksakan ya untuk mendapatkan top turretnya. Tapi untuknya masih ada defense mechanism dari base turretnya. Dan itu dia satu eject yang manis sekali. Dimana Idamen terlempar kembali ke dalam base turretnya dan harus mundur kembali ke belakang pemain-pemain dari pendekar. Tidak terlalu overcommit dan setidaknya sekarang dengan hanya satu Lord tadi mereka berhasil untuk mendapatkan ya seluruh inner dan juga tertarik milik dari Alter Ego X. Dan ya secara positioning Alter Ego X mereka tidak tertinggal ya benar-benar signifikan ya karena ya Jamet dia udah punya item attack yang dibutuhkan, 3 item attack speed. Demikian juga dengan Fajri. Nah, sekarang mereka tinggal nyari celah bagaimana agar ini dua pemain ini, dua hero ini bisa dapetin free hit. Ya. Balik lagi timing dan juga positioning ini sangat-sangat penting. Harus diperhatikan karena Fajri di menit yang 10 tadi mungkin bisa dibilang baru aktif, baru bisa memberikan damage. Untung belum terlalu terlambat Om kalau aku bilang lihat situasinya. Masih bisa banget melakukan impact. Kita lihat saja pendekar mengetahui informasi kalau Moskovnya udah mulai sakit. Itu mereka gimana nih cara ngehandle-nya. Karena udah gak bisa sembarangan lagi. Imartizi buka-buka, naik-naikin split-split. Udah gak bisa terlalu overextend lah bisa dibilang karena bisa mudah dipunish. Ya mereka bisa ngadain flicker wild charge ya dari Ravalisha nanti atau dengan speedsnya yang bisa membuka Feather Airstrike. Jadi kalau memang ada pertukaran untuk 1v1-nya ini ya antara Feather Airstrike damage yang memang besar banget dengan 2 kali hit mengarah ke Fajri bisa langsung tumbang juga. Feather Airstrike dibuang begitu saja. Munsters pun membuang Bravest Fighter-nya untuk kabur. 2 ultimate yang bisa menjadi informasi penting karena Lord kali ini sudah di-enhance. Dan sudah muncul di Land of Dawn kali ini. Tampaknya teman-teman dari pendekar tidak pakai lama langsung bergerak ke arah Lord di sini Om Wawa. Ya masih bisa digali ya informasi oleh Munster juga. Karena ini akan menjadi hal yang sangat sulit sekali. Tapi tahan dulu, Kinjutsu sudah masuk. Jamet akan berusaha untuk memberikan retribution tapi agak terlambat tadi. Dan retri disecure oleh tim pendekar. Di top lane-nya juga ada split yang manis. Di mana Fajri berhasil untuk mendapatkan turretnya. Tapi kali ini berjalan berbarengan bersama dengan Lord yang bisa melakukan charge. Ini akan sangat bagus sekali untuk pendekar. Apalagi kalau memang mereka merencanakan untuk melakukan 3-way push. Ya benar-benar tadi inner turret di bagian atas hanya sedikit kompensasi Om Wawa. Dimana ya Fajri tidak bisa berbuat banyak. Jadi langsung aja ke arah objektif struktur di bagian atas. Jamet kali ini tidak bisa berbuat banyak. Hanya clearing di bagian midnya cukup sebenarnya menghilangkan pressure lumayan besar juga di bagian mid lane. Yap. Lihat bagaimana top lane-nya juga di blok ya. Untuk Lord-nya, jadi Lord-nya kalau kalian lihat di minimap agak geser-geser gitu berdansa ya. Karena ada blockingan dari Grok juga biar memperpelan lagi dan membuat wave super minionnya ini bisa berulang kali atau di hold lah. Sampai bisa dapetin 2 sampai dengan 3 seperti ini. Virgi tertangkap basah di situ Virgi. Wild Charge. Belum ada follow up damage commitment. Feather Airstrike kali ini mulai masuk. Di cancel oleh Rexlona dengan Wild Charge-nya cukup baik.
Acer di bagian atas akan hilang. Alter Ego X masih bisa bertahan di bagian bawah. Mestinya menjadi objektif defense selanjutnya. Oh, Imartizi tertangkap. Stun masih bisa kabur. Jamet memberikan damage ke arah Speechless. Masih bisa kabur dengan Wings by Wings. Jamet kembali ke arah bayangannya. Belum ada korban jiwa dari kedua tim. Ya, dan dengan hilangnya dua base star ini adalah keunggulan untuk pendekar. Meskipun pelan dan pasti ya, Alter Ego X mereka masih punya momentum. Dengan adanya Kinjutsunya ini adalah free hit. Free basic attack untuk Alter Ego X. Selama memang nggak langsung dipecahin oleh lawannya. Dan yang kedua, kalau memang mau mendekat ke belakang, Fajri bisa menjadi salah satu ancaman juga. Karena Fajri ini sewaktu-waktu bisa melakukan split push. Dengan attack speed item yang dipakai oleh Moskov ya seperti ini bakal cepat banget. Apalagi kalau dari pendekar ini ke distract untuk fokus hanya di satu titik. Mereka harus bisa juga melihat potensi bahwa oke, ini ada split yang bisa dilakukan oleh Alter Ego X. Ini aku pengen note juga Valentinanya Om, OTW Holy Crystal. Ini magic powernya akan menambah lumayan banget. Konsil kejar. Ke arah belakang, Jamet, wall charge-nya miss. Masih belum ada bayangan kali ini. Oh, lihat re-engage-nya. Virgi mulai masuk. Feather Airstrike dari Speechless di cancel. Berusaha di cancel oleh Monsters. Tapi satu member di bagian atas yaitu Jamet harus hilang. Rafflesia jadi korban selanjutnya. Masih ada Immortal. Rexlona off camera kill. Dan kali ini Virgi berusaha mengcover Fajri. Fajri cukup free hit. Dan lihat damage dari seorang Moskov. Mendapatkan satu dari Jawhead-nya. Tetapi Baymax just in time untuk mendapatkan nyawa dari Fajri. Iya, dan bahkan ada killing spree juga. 4 harus tumbang dari Alter Ego X. Dan ini bisa menjadi kemenangan untuk pendekar sekarang. Karena di top lane-nya Minion juga sudah mulai masuk dan akan mengamankan skor kedua seharusnya. Karena Monster sudah mulai di zoning out, wild card dipakai. Dan Monster ada grab-grab yang naik ke atas kepala dia. Dan fokus ke base. Baymax akan mengunci kemenangan untuk pendekar di game kedua kita. Say hello to game 3.